Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyanti, angkatan 2017. Saya sebagai mahasiswa PLP dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bersama saya, Ibu Mulyanti, biasa dipanggil Ibu Muli. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai usaha, energi, dan daya. Tapi di sini kita akan membahas lebih mengenai usaha. Jadi untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang anak-anak perhatikan ibu ya. Apa yang ibu lakukan? Ya, ibu sedang mendorong tembok. Ibu mendorong tembok dengan sekuat tenaga ibu. Tapi apa yang terjadi anak-anak? Padahal ibu sudah berusaha keras untuk mendorong tembok tersebut. Jadi, kira-kira yang ibu lakukan tadi, apakah ibu melakukan usaha atau tidak? Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, kita akan mempelajari kegiatan-kegiatan berikut ini. Tadi ibu kan sudah mendorong tembok. Apakah terjadi perpindahan? Apakah tembok tadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain? Tidak ya, anak-anak. Tapi, apakah ibu memberikan gaya pada tembok tadi? Ya, ibu memberikan gaya. Jadi, dalam kasus pertama tadi yang ibu tampilkan terdapat beberapa komponen, yaitu diantaranya yang pertama adalah gaya, atau kita simbolkan dengan F. Kemudian perpindahannya ada atau tidak? Tidak ada perpindahannya ya. Jadi S sama dengan 0. Jadi apakah kegiatan tersebut melakukan usaha atau tidak? Untuk lebih pahamnya, perhatikan beberapa kegiatan yang ada di sekitar kalian. Ibu gambarkan semisal ini adalah kotak kacamata. Kemudian ibu memegang sebuah kotak kacamata, kemudian memberikan gaya seperti ini, lalu mendorong. Seperti begitu ya, anak-anak. Kemudian ibu akan memberikan gaya seperti ini. F sama dengan S dikali N. Sehingga terjadinya perubahan posisi dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, begitu anak-anak. Jadi, apakah kegiatan dua ini akan melakukan usaha? Jadi, terdapat gaya dan juga perpindahan. Terus, bagaimana dengan sudutnya? Apakah membentuk sudut antara gaya dan perpindahan yang terjadi pada kotak tersebut? Iya, tentunya. Pada kasus kedua ini, terdapat sudut yang terbentuk sebesar cos theta. Seperti itu.
Jadi anak-anak, sudut itu diukur dari besarnya gaya yang diberikan terhadap perpindahan yang dialami, sehingga dalam kasus kedua ini merupakan kegiatan melakukan usaha ya. Jadi untuk melakukan usaha, syarat dari usaha itu adalah yang pertama, benda itu memiliki gaya. Kemudian benda itu harus diberikan gaya. Jadi tentunya kita harus memberikan gaya terhadap suatu benda. Kemudian yang kedua, adanya perpindahan. Jadi, untuk kasus yang pertama saat ibu mendorong tembok, itu bukan dikatakan usaha ya, karena ibu tidak melakukan perpindahan. Tidak ada perpindahan yang terjadi. Jadi untuk kasus pertama itu bukan dikatakan melakukan usaha. Sedangkan syarat untuk melakukan usaha itu harus ada perpindahan. Nah, seperti yang kasus kedua harus ada sudut terbentuk. Jadi ibu simbolkan dengan theta. Tapi sudut yang bagaimana sih yang bisa dikatakan bahwa suatu benda itu melakukan usaha? Jadi tidak semua sudut itu dikatakan usaha ya. Jadi secara garis besarnya usaha itu terjadi apabila ada gaya. Kemudian terjadi perpindahan dan terdapat sudut yang terbentuk. Jadi definisi usaha adalah hasil perpindahan benda yang diberikan gaya yang menghasilkan perpindahan benda pada sudut tertentu. Jadi anak-anak, ini adalah gaya yang diberikan memiliki sudut miring. Jadi contoh ini adalah kotak, jadi ini adalah posisi awalnya. Kemudian diberikan gaya sebesar F. Nah, kemudian terjadi sebuah perpindahan. Jadi terjadi sebuah perpindahan dari posisi awal berpindah ke posisi kedua. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian terbentuklah sudut sebesar theta. Seperti ini ya. Kemudian jadi ini adalah gaya yang diberikan pada benda datar. Jadi ini berlaku pada bidang datar. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari kasus pertama tadi pada saat ibu mendorong tembok. Jadi ini anggaplah ini adalah tembok. Jadi anggaplah ini adalah sebuah meja. Kemudian ibu memberikan gaya sebesar F. Kemudian terjadi perpindahan sehingga berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Nah, atau posisi akhir. Kemudian ini adalah rumusnya. W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha dengan satuan joule. Kemudian F adalah gaya dengan satuan Newton. Kemudian S adalah perpindahan dengan satuan meter. Grafik gaya terhadap perpindahan. Nah, grafik akan terbentuk ketika usaha yang dilakukan oleh gaya itu terjadi. Maka akan ada area tempat usaha tersebut terjadi. Hal tersebut dapat kamu lihat pada grafik berikut ini. Ini adalah contoh grafiknya ya. Nah, usaha bernilai positif jika daerah yang diarsir berada di atas sumbu S. Jadi ini adalah contoh daerah yang diarsir berada di atas sumbu S. Jadi dia bernilai positif. Nah, kemudian dia akan bernilai negatif jika luas daerah yang diarsir berada di bawah sumbu S. Jadi jika luas daerahnya diarsir di bawah sumbu S di bagian sini, maka akan bernilai negatif. Kemudian, jadi hubungan usaha dengan energi potensial. Jadi, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu, ini ya, pada ketinggian tertentu, dan diangkat
hingga ketinggiannya berubah, kemudian diangkat hingga ketinggiannya berubah ya. Maka besar usaha yang dilakukan adalah sebesar perubahan energi potensial benda tersebut. Contohnya seperti ini. Posisi awalnya anak ini melakukan gaya membungkuk. Kemudian dia beri gaya, sehingga dia berikan gaya, kemudian terjadilah perubahan ketinggian. Kemudian terjadilah perubahan energi potensial. Jadi ini adalah rumusnya. W sama dengan delta EP, W sama dengan M kali G kali H2, W sama dengan M kali G kali H2 kurang H1, di mana W adalah usaha, EP adalah energi potensial, M adalah massa benda, G adalah percepatan gravitasinya. Kemudian H ini adalah ketinggiannya. Jadi di sini jadi di sini ada H2 dan H1. Jadi H2 ini adalah ketinggian akhirnya dan ini adalah ketinggian awalnya. Kemudian hubungan usaha dengan energi kinetik. Apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan, maka besar usaha yang dilakukan sebesar perubahan energi kinetik yang terjadi pada benda tersebut. Jadi seperti ini ya. Rumusnya adalah W sama dengan delta EK. W sama dengan 1/2 M kali V2 kuadrat dikurang 1/2 M kali V1 kuadrat. W sama dengan 1/2 M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Jadi W adalah usaha, M ini adalah masanya, dan V ini adalah kecepatan bendanya. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari. Menarik kursi. Menarik kursi menjadi kegiatan dalam sehari-hari yang sering dilakukan. Untuk dapat menarik kursi, dibutuhkan usaha agar kursi tersebut berpindah ke tempat yang sesuai yang kita inginkan. Saat menarik kursi, kita memberikan gaya ke kursi sehingga benda tersebut pindah. Misalnya, untuk bisa kita duduki kursi yang berada di bawah meja, untuk bisa kita duduki kursi yang berada di bawah meja harus ditarik terlebih dahulu. Kemudian, contoh yang kedua, mengendarai sepeda di jalanan menurun. Seperti contoh usaha sebelumnya, pengendara sepeda pada jalur menurun akan senantiasa lebih membutuhkan gaya yang kecil dalam mengayuh sepeda. Sedangkan pada jalur yang menanjak, usaha yang diberikan ketika mengayuh itu lebih besar. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu menarik katrol air sumur. Anak-anak pernah kan lihat katrol air sumur? Nah, sumber air yang digunakan dalam keseharian berasal dari bermacam-macam tempat. Salah satunya adalah sumur. Untuk mengambil air dalam sumur, kita perlu menggunakan katrol yang diikatkan pada ember. Ketika menurunkan katrol, usaha yang dibutuhkan hanya sedikit. Namun, ketika menarik katrol yang sudah terisi air, usaha yang dibutuhkan akan lebih banyak. Hal ini dipengaruhi oleh berat atau massa dari air yang berada pada ember yang diangkut. Sementara itu, gaya untuk mendapatkan usaha diberikan oleh tangan yang menarik atau menurunkan katrol. Jadi, selanjutnya kita langsung ke contoh soal ya. Nah, sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan gaya 20 Newton.
Hitung usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Oke, kita jawab bersama ya. Langsung saja kita jawab ya. Nah, masanya ada 50 kg, kemudian F-nya 20 Newton, S-nya sebesar 25 meter. Nah, ini adalah jarak perpindahannya. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah usaha. Nah, kemudian rumus dari usaha itu, W sama dengan F kali S. Nah, jadi sisa kita masukkan nilainya ya. F itu adalah 20 dan S-nya itu 25. Jadi langsung kita kalikan saja. 20 dikali 25, jadi menghasilkan sebesar 500 joule. Jadi usaha yang harus dibutuhkan saat untuk mendorong sebuah lemari adalah sebesar 500 joule. Nah, kemudian kita ke contoh soal kedua. Sebuah balok bermasa 10 kg ditarik dengan gaya 50 Newton sehingga berpindah sejauh 10 meter. Jika sudutnya 60 derajat dan gesekan antara balok dan lantai diabaikan, berapakah usaha yang dilakukan gaya itu? Yang pertama, masanya 10 kg, gayanya 50 Newton, kemudian perpindahannya 8 meter, kemudian sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah usahanya. Jadi, W sama dengan F cos theta kali S. Jadi, sama dengan 50 cos 60 derajat kali 10. Kemudian kita ubah dulu cos 60 derajat itu berapa. Jadi cos 60 derajat adalah 0,5. Jadi kita masukkan dalam sini. Kemudian kita kalikan 50 dikali 0,5 dikali 10. Sehingga menghasilkan 250 joule. Jadi usahanya sebesar 250 joule. Jadi anak-anak untuk minggu depan, untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jadi ini kerjanya per kelompok ya. Nah, jadi di sini materi pokoknya usaha dan energi. Kemudian sub materinya adalah usaha. Jadi di sini nanti akan diisi nama anggota kelompok. Jadi judul percobaannya sebuah gaya melakukan usaha. Untuk minggu depan, tiap kelompok itu membawa satu buah balok, kemudian 2 lembar kertas, kemudian penggaris 1 buah, dan tali secukupnya. Untuk neraca pegas ini akan disediakan di sekolah. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak bisa kita simpulkan bersama bahwa bisa dikatakan usaha apabila memiliki dua komponen, yaitu memiliki gaya dan perpindahan. Kemudian memiliki 3 syarat usaha, yaitu yang pertama gaya, perpindahan, dan memiliki sudut. Kemudian definisi usaha adalah hasil perpindahan benda yang menghasilkan perpindahan benda pada sudut tertentu. Jadi cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dan akhir kata diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diberikan gaya